Hello, good morning my student. How are you? I hope all of you in good condition. Baiklah anak-anak ibu guru yang terkasih kelas 1A. Salam sehat dan selamat bertemu kembali buat anak-anakku semuanya. Ibu guru berharap bahwa anak-anakku telah mengawali tadi dengan berdoa dan membaca kitab suci di tempat kita masing-masing. Anak-anak ibu guru, pada hari ini Selasa dan Rabu, Kamis kita belajar daring dari rumah karena ada pertemuan Bapak Ibu guru di sekolah. Sekali lagi kita belajar dari rumah ya nak. Materi pembelajaran kita pada hari ini masih tematik tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan keluarga. Pembelajaran yang pertama. Nah, mari kita sama-sama membaca wacana yang ada di slide. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun, melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan dan kita rasakan kebahagiaan dan kekeluargaan setiap kegiatan yang telah kita lakukan bersama keluarga. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, anak-anakku yang terkasih, bukan hanya keluarga Siti yang melaksanakan piknik. Hampir kita semua ya pernah melakukan hal itu. Hanya tempat dan waktu yang berbeda. Tentu saat kita melaksanakan piknik bersama keluarga pasti seru deh. Ada yang merasa sangat terharu, bergembira, senang. Nah, jika hal itu kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing, pasti semuanya merasa senang kan? Nah, kita bersyukur kepada Tuhan atas keluarga kita yang baik, atas kesehatan, orang tua yang baik, yang selalu memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kita bisa disekolahkan di sekolah yang uang sekolahnya mahal kan. Nah, tentu itu juga kita syukuri kepada Tuhan. Kita syukuri bahwa orang tua itu adalah sangat baik, memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, untuk itu anak-anak ibu guru, tetaplah menjadi anak yang baik. Berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarga. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan.
Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tuamu? Ayo, kira-kira bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua, kepada Tuhan? Nah, mari kita sama-sama membaca. Di sini ada 5 cara untuk mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Yang pertama, cara yang pertama yaitu dengan mengucapkan syukur bahwa Tuhan telah memberikan kebahagiaan kepada diri kita. Kita selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan, atas kebahagiaan yang kita alami setiap hari lewat orang tua kita. Cara yang kedua yaitu melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari larangannya. Melakukan segala perintah Tuhan ya, kita harus saling menghargai, saling menghormati dengan sesama kita. Nah, kita harus melaksanakan apa aturan di rumah, apa perintah orang tua kepada kita. Nah, kita menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Contohnya berantem, mencuri. Nah, ini harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Cara yang ketiga, berdoa meminta ampun kepada Tuhan agar senantiasa kita tetap diberikan Tuhan kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidup. Nah, saat kita berdoa kepada Tuhan, kita tetap meminta ampunan atau meminta maaf jika ada kesalahan atau perbuatan yang kita sengaja maupun tidak sengaja kepada anggota keluarga kita di rumah, sahabat kita, teman-teman kita. Cara yang keempat yaitu dengan berbagi kepada sesama manusia. Karena Tuhan telah memberikan segenap rezeki untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup kita. Contohnya berbagi kepada sesama, boleh memberikan sedekah kepada orang-orang yang cacat, misalnya ada tangannya sudah patah satu, kakinya tidak bisa melihat. Nah, tentu ini kita harus saling berbagi. Tuhan telah memberikan rezeki yang cukup, yang lebih kepada kita. Harus mampu kita memberikan sedikit kepada sesama kita yang membutuhkan, kepada tetangga kita, kepada sesama keluarga kita. Cara yang kelima yaitu berbuat baik, saling membantu kepada siapapun tanpa meminta suatu imbalan. Karena Tuhan telah memberikan apa yang kita butuhkan tanpa meminta suatu imbalan. Contohnya kan di sekolah ada teman kita tidak punya pensil, kita punya 2, boleh kita meminjamkan atau membagikan. Ada teman kita yang tidak ada snacknya saat kita ke sekolah, boleh kita membagikan. Nah, tanpa meminta, ini hari ini saya kasih kamu pensil, kamu pinjam ya, besok kalau ada makananmu bagi dong sama saya. Nah, itu tidak baik.
mengharapkan imbalan. Kalau kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang membutuhkan, kepada tetangga, kepada saudara, kepada sahabat kita sendiri, kita harus dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian di sini ada 5 cara mengungkapkan terima kasih kepada orang tua. Yang pertama, menjaga pemberian dari orang tua. Misalnya, orang tua telah memberikan apa yang kita butuhkan, teristimewa alat-alat tulis, pensil, buku, penghapus, tas. Kita harus merawatnya, menjaga dengan baik. Pensil jangan kita patahkan atau kita buang begitu saja kalau sudah pendek. Nah, kemudian juga jangan mengkoyak-koyak buku catatan kita, supaya tetap kita jaga dengan baik. Yang kedua, merawat orang tua dikala sakit. Kalau nanti orang tua kita sudah tua, tidak bisa lagi bekerja, atau saat kita masih anak-anak yang belum punya pekerjaan, masih dalam asuhan orang tua, suatu saat orang tua kita sakit, tentu kita merawatnya. Misalnya kalau sakit orang tua kita memberikan perhatian, bisa dikusut, bisa diberikan makanan atau teh saat orang tua kita sakit, dimasak mandiannya ya nak. Nah, yang ketiga, menunjukkan prestasi diri. Contohnya dengan cara kita belajar yang baik, makan yang teratur, mengerjakan PR tanpa disuruh orang tua. Kalau kita disuruh orang tua menyuci piring atau menyapu rumah, kita harus menuruti dan mau. Nah, itu dengan kita mau melakukan hal itu sudah berterima kasih kepada orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik orang tua. Contohnya di sekolah atau di lingkungan rumah. Kita tidak boleh mencuri atau nakal kepada teman-teman, supaya orang tua tidak marah kepada kita. Masih banyak lagi contoh yang lain. Yang kelima, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Berkomunikasi contohnya seperti ini. Wah, tadi mak saya ujian. Nah, saya nilai 100. Bisa saya jawab soal-soalnya semua. Tadi mak disuruh Ibu Mani aku memimpin doa, bernyanyi ke depan, menghitung mundur, maju ke depan kelas. Nah, mendengarkan itu orang tua sudah senang. Nah, itu juga kita berkomunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya ada kesulitan yang kamu alami di sekolah, boleh bercerita kepada orang tua. Nah, itulah cara berterima kasih kepada orang tua. Sekali lagi, segala pekerjaan yang kita lakukan setiap hari tanpa disuruh orang tua, itu juga sudah kita berterima kasih kepada orang tua. Nah, seperti kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Pasti ada di antara anak-anak ibu guru sudah tahu lagu Kasih Ibu. Waktu TK pasti sudah dinyanyikan. Mari kita sama-sama kita simak, kita pahami lagu tersebut. Mari kita ayo sama-sama menyanyikan. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak
Kita ulangi sekali lagi. Kasih ibu kepada buta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, terima kasih. Bisa nanti lagunya diulang kembali, bahwa kasih ibu itu kepada kita, kasih orang tua kepada anak-anaknya, teristimewa ibu kepada kita tak pernah terhitung sepanjang masa, sepanjang jalan. Orang tua itu, ibu itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk suami, seperti sang surya menyinari dunia. Artinya seperti cahaya matahari memberikan cahaya panas ke bumi, seperti itulah kasih ibu kepada kita. Walaupun seorang ibu itu repot kerja, mengurus yang di rumah, menyediakan yang perlu untuk anak-anak dan suami, tidak pernah mengeluh. Nah, seperti itulah kasih ibu kepada kita, tak pernah dihitung dengan uang. Tuhan pun tak pernah menghitung. Kita bisa bernapas, menikmati semua ciptaan yang ada di bumi ini. Kita tidak pernah memberikan balasannya. Semoga anak-anak ibu guru tetap sayang kepada orang tua, terutama kepada ibu yang telah merawat, membesarkan kita dalam hidup ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebagai tugas anak-anak ibu guru, susunlah kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. Nanti anak-anak ibu mulailah dari kata yang bercetak tebal. Misalnya seperti nomor 1, nenek, cucu, Mira, dan kakek. Nah, mana di sini kata yang bertebal? Ya, ini kata yang tebal. Mulai dari Mira, dari kata Mira lah nanti anak-anakku tulis ya. Nah, kita coba dulu nomor 1. Mira, cucu, nenek, dan kakek. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi kita mulai dari kata yang bercetak tebal. Mira, cucu, nenek, dan kakek. Nanti boleh dilanjutkan ya nak. Jadi tugas ini dikerjakan di buku halus kasar dengan tulisan yang rapi dan cantik. Nah, selalu diingatkan ibu guru, nanti jawabannya boleh diawali dengan huruf kapital atau huruf besar pada awal kalimat. Jangan lupa. Nah, sekali lagi, tidak usah dikirim ya nak, tidak usah dijapri segala tugas-tugas untuk 3 hari ini. Nanti saat anak-anakku tatap muka, ibu guru cek nilai semuanya supaya lebih bagus. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Thank you, Tuhan memberkati kita semuanya.